Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat subuh di Masjid Al-Basit yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penyesalan-penyesalan di dunia ada, dan di akhirat kelak pada hari kiamat juga ada. Kalau penyesalan itu terjadi di dunia, maka kita bisa memperbaikinya. Dan kita tahu kalau itu terjadi setelah kita meninggal atau pada hari kiamat nanti, maka susah atau tidak mungkin lagi untuk memperbaikinya. Nah, para jamaah, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan apa yang menyebabkan penyesalan di akhirat atau pada hari kiamat nanti, supaya nanti kita bisa lebih berhati-hati untuk menghindari beberapa hal yang akan saya sampaikan ini, supaya kita semua tidak mengalami penyesalan di akhirat kelak nanti. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang pertama penyebab daripada penyesalan di hari kiamat itu adalah mereka yang tidak mau masuk Islam, orang non-muslim. Itu dia nanti akan menyesal sekali, menyesal. Orang non-muslim itu kalau di dalam Al-Quran disebutkan sebagai orang kafir. Nah, itu orang yang pertama yang akan mendapatkan penyesalan yang luar biasa. Dia berkata nanti itu, ya laitani kuntu turoba, di dalam surat An-Naba, yang tadi saya bacakan saat mengimami. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'i ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, ya Allah, kalau begini penderitaannya maksudnya, maka kiranya aku lebih baik dulu itu jadi tanah saja. Menyesal dia itu jadi manusia. Lebih baik jadi tanah, nggak ada siksaannya. Nah, itu salah satu penyebab manusia akan mengalami penyesalan di akhirat, penyesalan pada saat hari kiamat. Yang kedua, orang yang menyesal pada hari kiamat nanti adalah disebabkan karena mereka tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Kelihatannya Islam, tapi tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Dicontohkan begini loh, puasa itu dia tidak nurut. Begini loh sholat itu dia tidak nurut. Begini loh haji itu dia tidak nurut. Pilih ke Bawah Karaeng karena lebih murah, lebih dekat, lebih nyaman, dan macam-macam. Tidak nurutnya kepada Rasulullah ini macam-macam para jamaah. Tidak mau mengikuti Nabi. Padahal syarat diterimanya ibadah itu al-kaifiyatu. Caranya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Furqan
Ayatnya ayat 27. Bunyinya, wa yauma ya'uddu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Begitu. Dan ingatlah hari ketika itu orang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, digigit dua tangannya ini, digigit. Saking menyesalnya di akhirat itu, dia menggigit dengan keras. Seraya dia berkata, apa yang dia katakan? Aduhai Allah, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama dengan Rasul. Enggak seperti ini. Kalau seandainya aku dulu mengambil jalan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, bersama-sama dengan Rasulullah. Dia menggigit kedua tangannya dan berkata seperti itu. Tapi sudah tidak bisa memperbaikinya, tidak bisa kembali ke dunia lagi. Itu penyebab kedua orang menyesal nanti pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, para jamaah, orang menyesal nanti di hari kiamat itu disebabkan karena ketika hidup di dunia, pikirannya itu mencari harta terus, mencari harta dan mencari jabatan. Pikirannya itu saja, sehingga lupa dia untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak nanti itu. Kan banyak seperti itu, sewibuknya nemen. Oh, pemalih digaji 20 juta, 50 juta, atau yang 100 juta, sudah lupa semuanya sudah. Pokoknya harta, menumpuk harta. Ya. Lupa kepentingannya di akhirat. Dia tidak mempersiapkannya dengan baik. Ya. Begitu pula dengan jabatan yang diingin. Enggak usah jauh-jauh jadi calon DPR saja. Pikirannya setiap hari, setiap jam ini yang dipikirkan adalah bagaimana supaya jadi ini halal, dan sudah aku melupakan semuanya, kepentingannya di akhirat menjadi nomor 2. Nah, para jamaah, orang seperti ini nanti di akhirat akan mendapatkan penyesalan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Itu oleh Allah disebutkan di dalam surat Al-Haqqah, surat nomor 69, ayatnya ayat 25. Wa amman utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu, ngomong dia, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberi catatan amalnya, diberikan, diterimakan dengan tangan kiri, maka dia akan menyesal. Kenapa menyesal? Karena dia orientasinya di dunia adalah bukan orientasi untuk kepentingan di akhirat, hanya harta, kekuasaan, jabatan, itu saja. Sehingga dia fayaqulu, dia ngomongnya apa? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya saja aku tidak diberi catatan amalku dengan tangan kiri. Jadi susah orang itu, manusia itu kalau diberi catatan rapotnya oleh Allah dengan tangan kiri. Menyesal dia itu. Terus kemudian di dalam surat Al-Haqqah 28 dan 29, hartaku sama sekali tidak berguna. Dia mengatakan begitu nanti di akhirat. Kekuasaanku telah hilang dariku. Harta tidak berguna, kekuasaan telah lenyap. Menyesal dia itu. Menyesal. Itu penyebab yang ketiga, para jamaah, orang yang menyesal di kelak akhirat nanti. Penyebab yang keempat, para jamaah, orang yang menyesal di akhirat itu dan tidak bisa memperbaikinya lagi adalah orang yang salah memilih teman ketika di dunia. Salah memilih teman. Jadi ketika di dunia kita ini harus memilih teman
yang tidak salah, yang tepat, yang benar, yang memberikan kemanfaatan. Contohnya kita berteman di masjid ini tidak salah. Insya Allah ini akan memberikan ketentraman bagi kita. Berbeda kalau kita berteman dengan korak, berteman dengan preman-preman. Ya, mau sholat saja dihalang-halangi, mau berbuat baik saja dihalang-halangi. Ya, diajak rasan-rasan terus. Ya. Ya. Kumpulan PKK, rasan-rasan terus isinya itu. Biasanya loh ini, bukan di sini, maksud saya bukan di sini. Itu paling nyaman itu. Rasan-rasan itu paling nikmat itu. Saya nggak ikut arisan itu loh, denger saya ini nyaman ya gitu. Nah, para jamaah, jadi memilih teman itu sekali lagi ada yang harus berhati-hati ya. Manakala ada teman yang berbuat kesalahan, kita ingatkan ya, kita ingatkan ya. Begitu itu oleh Allah disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayatnya ayat 28 dan 29. Bunyinya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Begitu Allah memberitahukan kepada kita orang yang menyesal karena salah memilih teman. Kecelakaan besarlah bagiku. Dia, orang yang memilih teman yang salah itu, dia ngomong, ini disampaikan oleh Allah, kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan, ya, si A, si B, itu teman akrabku. Ya, kecelakaan besar. Seandainya aku dulu tidak menjadikan si fulan ini menjadi teman akrabku. Terusannya, sesungguhnya dia, temanku itu, telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Begitu para jamaah, penyesalannya yang luar biasa. Jadi sekali lagi memilih teman, berhati-hati. Yang terakhir para jamaah, yang kelima, apa penyebab seseorang menyesal nanti di akhirat? Yaitu ketika orang-orang mengikuti pemimpin mereka, padahal pemimpin mereka itu zalim, padahal pemimpin mereka itu menyesatkan, padahal pemimpin mereka itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi diikuti. Kenapa? Ya, sering dikasih duit, ya. Ayo korupsi, nggak apa-apa. Kalau nggak mau kamu nggak naik pangkat loh ya. Itu zaman saya dulu, kalau zaman sekarang enggak. Ya, akhirnya nggak berani dia, ngikuti saja. Padahal itu kesesatan. Ayo kumpulkan ini untuk dana taktis, alasannya untuk dana taktis katanya. Ini untuk dana abadi, alasannya untuk dana abadi katanya. Tapi tetap intinya adalah nyolong. Itu para jamaah ayatnya di dalam surat Al-Ahzab. Ya, ayatnya ayat 66 dan 67. Allah memberitahukan kepada kita, yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula wa qalu, mereka berkata, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, mereka berkata, penyesalannya itu karena dia telah mengikuti pemimpin yang zalim, yang durhaka kepada Allah. Apa yang dia katakan? Allah memberitahukan kepada kita,
Alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasulullah. Kemudian mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Itu penyesalannya. Penyesalan yang kelima, manakala mengikuti pemimpin yang menyesatkan, yang mengajak kepada manusia untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, 5 hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari rasa-rasa penyesalan dan bisa menghindari penyebab-penyebab dari penyesalan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.